اروح من هان على بيت حنون على اي شيء في مكان انا بعمل فيه خيمه وبقعد فيه بستنشق هواء بلدي، هواء بيت حنون اللي انا ترعرعت وربيت فيها 25 سنه. انا مشردين. النزوح مش حياه ثانيه، النزوح عباره عن تشريد، النزوح موت. لا ارجع على بلدي انا وكل الناس، كل واحد يرجع على بلده، نتمنى العوده لفه. Kamis menyerukan pemutusan hubungan kerjasama bisnis dengan Israel dan mendesak negara-negara dunia untuk memperlakukan embargo senjata terhadap Israel dengan segera. Albanese menyatakan sejumlah orang dan perusahaan mendapatkan untung dari kekerasan, pembunuhan dan kehancuran di Gaza dan sejumlah lokasi di wilayah Palestina yang diduduki. Albanese menyatakan dalam 20 bulan terakhir bursa efek Tel Aviv mengalami lonjakan 213%, mengumpulkan lebih dari 220 miliar dolar keuntungan pasar. If the genocide has not stopped, it's not just because there has always been an economy of the occupation. It's because the economy of the occupation has turned into an economy of genocide, and so there have been people and organizations that have profited from the violence, the killing, the maiming, the destruction in Gaza and in other parts of the occupied Palestinian territory. Nanti In the bagaimana? past 20 months, while Israeli army and accompanied by settlers was devastating Palestinian lives and landscapes, the Tel Aviv Stock Exchange soared by 213%, amassing over 220 billion in market gains, including 76.8 billion US dollars in the past month alone. So clearly, for some, genocide is profitable. Now it's time for an arms embargo, and it's time for businesses to cut ties. Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Allah makin. Mungkin beberapa di antara kalian berpikir bahwa perang antara Israel dan Iran telah benar-benar berakhir setelah Presiden Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dan disetujui oleh kedua belah pihak. Namun nyatanya rasa dendam antara Iran dan Israel untuk saling menghabisi masih benar-benar terasa di sela-sela gencatan senjata ini. Bagaimana tidak, di tengah-tengah berlangsungnya gencatan senjata, beredar kabar bahwa Iran dan Israel tengah mempersiapkan perang paling dahsyat di Timur Tengah yang kemungkinan akan menjadi akhir dari konflik panjang dari kedua negara berselisih ini. در اون قضیه بزرگنمایی کرده بودن، در این قضیه سعی کردن کوچک‌نمایی کنن. Kerentanan ini bermula ketika seorang pejabat tinggi Iran mengeluarkan statement bahwa perang Iran selanjutnya dan Israel akan menjadi perang terakhir. Meskipun tidak diketahui pasti apa maksud dari kata perang terakhir, namun banyak pengamat menganggap bahwa Iran akan mengerahkan kekuatan militernya dalam skala penuh untuk menggempur Israel. Pasalnya dalam pernyataan yang sama, pejabat tinggi Iran pun menyebutkan bahwa Teheran bisa meluncurkan ratusan misil setiap hari ke Israel jika perang kembali dimulai. Menandai bahwa perang selanjutnya akan benar-benar tidak terbayangkan dibandingkan sebelumnya.
Tidak hanya ancaman itu, Iran pun turut memberikan bocoran kepada publik bahwa Teheran masih memiliki banyak misil canggih untuk dikerahkan bila mana Israel memilih untuk membatalkan gencatan senjata yang sedang berlangsung. Ancaman tersebut pun semakin mengkhawatirkan ketika pejabat Iran tersebut mengklaim telah memahami kerentanan militer Israel. Mengindikasikan bahwa selama perang sebelumnya, Iran telah menganalisa kemampuan militer Israel dan menemukan titik-titik kelemahan yang dapat menguntungkan mereka di perang selanjutnya. Diplomatic process because I came here from Geneva where we had Sejalan dengan ancaman tersebut, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi pun memberikan peringatan kepada rivalnya bahwa militernya lebih siap dibandingkan sebelumnya. Dan apabila terjadi agresi baru, Israel akan menghadapi respon yang menghancurkan. Lantas, apa yang telah dipersiapkan Iran dalam janjinya yang menjadikan konfliknya dengan Israel sebagai perang terakhir? Banyak spekulasi liar yang belum tervalidasi mengatakan bahwa gencatan senjata dengan Israel memiliki tujuan strategis yang jelas bagi Iran, di mana Iran akan mengkalibrasi ulang strategi nuklirnya, memperluas aliansi regional, dan menguji batas tekad internasional. Selama periode ini, Iran bahkan diharapkan mengkaji ulang doktrin pencegahan mereka, yang mungkin mencakup kemampuan angkatan laut asimetris dan operasi cyber, sambil menyusun sikap pembalasan jangka panjang. توانی ده‌ها برابر وعده صادق 2 نیاز است در Para pengamat pun menilai juga jeda perang telah memberi Teheran ruang bernafas yang penting untuk merestrukturisasi kepemimpinannya, mengisi kembali persenjataannya, dan merencanakan serangan diplomatik internasional. Mengingat perang yang baru-baru ini terjadi telah menguras persediaan rudal jarak pendek dan menengah Iran, serta merusak infrastruktur peluncuran rudalnya, yang sebagian besar menjadi sasaran gelombang awal serangan Israel dan Amerika Serikat. Sehingga dalam fase tenang baru ini, Iran diperkirakan akan memprioritaskan pengisian ulang dan modernisasi persenjataan rudalnya, termasuk kelas-kelas baru seperti rudal hipersonik Fatah dan Khaibar Shekan, sambil memperkuat pertahanan udaranya untuk mengantisipasi serangan mendadak di masa mendatang. Beberapa media pemerintah Iran pun membocorkan persiapan perang Teheran dengan mengatakan bahwa negara tersebut telah menyusun strategi dan persenjataan untuk peperangan yang cukup untuk berperang selama 2 hingga 6 bulan. Tentu ini menunjukkan bahwa Iran benar-benar telah bersiap untuk perang panjang dengan Israel dan Amerika Serikat, sesuai dengan janjinya, yakni perang akhir. Meskipun informasi ini belum tentu benar, namun Israel dan Amerika Serikat perlu mewaspadai isu ini. تفکر این که بخواهد به خاک عزیز ما تجاوز کند در Namun satu hal yang kemungkinan perlu menjadi bahan evaluasi Iran adalah ketergantungan negara tersebut pada pencegahan berbasis rudal dan pesawat tak berawak. Hal ini memang menunjukkan beberapa kekuatan taktis, namun hal itu juga mengungkap kerentanan kritis karena sistem seperti itu cukup rapuh jika berhadapan dengan kemampuan peperangan udara dan elektronik yang canggih. Maka dari itu, untuk mengatasi kesenjangan strategis ini, Iran kini diharapkan segera mengejar perolehan sistem pertahanan udara S-400 dan jet tempur Su-35 Rusia. Satu hal lagi yang menakutkan dari kata perang akhir oleh pernyataan pejabat Iran adalah keterlibatan senjata nuklir dalam perang selanjutnya. Meskipun belum ada sumber yang memvalidasi klaim tersebut, namun dalam pernyataan perang akhir, menandai bahwa Iran akan menggunakan senjata yang benar-benar dapat memusnahkan Israel secara menyeluruh. Dan senjata yang kemungkinan dapat melakukan itu adalah senjata nuklir. Jangan pernah membuka aplikasi ini di tengah keramaian. Ayo bermain sendiri secara diam-diam. Unduh. Kendati demikian, di tengah persiapan Iran dalam perang dahsyatnya dengan Israel di masa yang akan datang telah menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Iran sebenarnya berniat untuk melanjutkan perangnya melawan Israel? Jika memang benar, maka kita tentu dapat menyalahkan Iran dalam konflik ini. Terlebih lagi, berbagai media barat menanggapi persiapan perang Iran sebagai langkah yang akan menghancurkan gencatan senjata. Berbagai media barat mengklaim alih-alih mengupayakan perundingan nuklir dengan pemerintahan Presiden Trump, Iran justru mempersiapkan diri untuk kembali menyerang Israel, mengindikasikan bahwa Iran akan memulai kembali perangnya dengan Israel.
Seperti kata pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api, dapat menggambarkan kerentanan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Iya, bisa dikatakan penyebab Iran mempersiapkan diri untuk perang selanjutnya disebabkan oleh pergerakan Israel dan Amerika Serikat itu sendiri. Pergerakan yang menimbulkan kekhawatiran bagi Iran bahwa mereka akan kembali memulai perang dengan persenjataan dan strategi lebih mumpuni. Dalam beberapa informasi yang belum tervalidasi, Komandan US Central Command, Jenderal Michael Kurella, dikabarkan baru-baru ini telah tiba di Israel. Dalam kunjungannya tersebut, Kurella dikabarkan mengadakan pertemuan dengan Kepala Staf Israel, Herzi Halevi. Dan meskipun tidak selalu, kedatangan Komandan CENTCOM tersebut ke Tel Aviv seringkali ditandai dengan dimulainya operasi militer baru Israel. Beberapa hari sebelumnya pun, kelompok militan Houthi di Yaman melancarkan serangan udara dan menggunakan rudal balistik hypersonic Palisento untuk menyerang bandara Ben Gurion di Java. Dalam serangan itu, Houthi tidak menyerang bandara tersebut di Israel tersebut sebagai upaya untuk menghentikan gencatan senjata. Lebih dari itu, Houthi disinyalir berupaya menggagalkan pengiriman senjata Amerika Serikat untuk Israel. Hal ini dikarenakan beredar rumor bahwa sejumlah pesawat kargo yang membawa persenjataan telah mendarat di bandara tersebut, menunjukkan bahwa kemungkinan besar Israel tengah memulihkan persenjataannya untuk berperang dengan Iran. Jadi jangan heran jika Iran pun turut mempersiapkan diri, mengingat Israel dan Amerika Serikat telah bergerak dan memperkuat kekuatan militernya di Timur Tengah. Sehingga sangat tidak etis jika kita hanya menyalahkan Iran ketika perang kembali dimulai. Karena nyatanya Israel dan Amerika Serikatlah yang bergerak lebih dulu untuk mempersiapkan diri dan kemungkinan tujuan untuk menyerang Iran. I'm walking out of it. That's exactly what you did, and I think it speaks loudly for. Dengan adanya ancaman ini, bukan hanya Iran yang merespon dengan tegas, tapi juga para sekutu strategisnya. Salah satu yang merespon adalah negara Pakistan. Beredar rumor bahwa Pakistan akan ikut bergerak jika Iran kembali diserang di kemudian hari. Begitupun dengan Korea Utara yang diisukan akan turut terlibat jika negara sekutunya di Timur Tengah, menandai bahwa perang selanjutnya akan melibatkan beberapa sekutu Iran. Meskipun belum merespon persiapan Israel dan Amerika Serikat, tidak menutup kemungkinan jika Rusia akan turut menyokong bantuan militer ke Iran. Mengingat Iran dan Rusia memiliki hubungan yang erat di masing-masing konflik. Iran menyokong Rusia dengan drone kamikaze-nya, dan Moskow memberikan sistem pertahanan udaranya kepada Teheran. Begitupun dengan China, tidak menutup kemungkinan negara satu ini pun akan turut terlibat dalam perang antara Iran dan Israel. Kebanyakan Iran menyerang jika Israel memulai lebih dulu, sehingga tidak adil rasanya jika kita menyalahkan Teheran dalam konflik ini. Meskipun serangan tersebut sebagai tanggapan atas program nuklir Iran jika Israel tidak memiliki senjata nuklirnya sendiri.